Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat LAS MKU, pemirsa podcast Keluarga Utama. Kita berjumpa kembali dalam podcast Keluarga Utama. Lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Nah, tamu kita hari ini spesial, datang dari Sragentina. Sragentina biasanya disebut begitu. Sragentina. Iya, itu sebelah mananya Brazil itu. Sampingan. Ya, ya. Dari BMT Hira Sragen, Mas Ya. Ervan. Nama lengkapnya Mas Ervan Prasnowo. Ervan Prasnowo. Oke. Mas Ervan Prasnowo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ervan Prasnowo ini di Hira manajer Baitul Mal. Ya. Manajer Baitul Mal. Ya, baik, kalau gitu kita ngobrolin Baitul Mal. Siap. Oke. Mas Ervan cerita dulu aja deh soal Baitul Mal Hira. Kayaknya terakhir ada program bagus itu, sumur wakaf atau wakaf sumur. Nah, mungkin itu bisa diceritain dulu Mas Ervan. Iya. Baitul Mal Hira itu sebenarnya belum lama ya dibandingkan dengan punya Astabik ya. Itu 2014 baru ada, kemudian saya gabung di Baitul Mal itu 2016. Oke. Nah, sebelumnya kan ditampil 2006. Ya. Jadi ketika itu ya masih banyak menata dulu lah. Itu awalnya kita mengundang Mas Agus dulu untuk menyampaikan ke teman-teman tentang pentingnya inherent. Nah, ketika itu. Jadi saya pernah diundang ke Sragen ya. Coach Agus Jamaludin. Iya. Kapan diundang lagi? Siap, nanti dijadwalkan. Iya. Oh enggak, dilanjutkan. Karena kan ketika itu teman-teman tampil itu untuk diajak bersama-sama itu kan masih sulit ya. Artinya masih sendiri-sendiri. Tapi sekarang sudah enggak ya? Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa. Alhamdulillah. Oke. Jadi ya ketika itu mereka berpikirnya ya masih kerjaan saya ditampil ya ditampil, normal ada bagiannya sendiri, masih seperti itu. Akhirnya ketika dimunculkan inherent itu kita undang Mas Agus. Setelah itu kita komunikasikan dengan manajemen untuk disampaikan ke teman-teman. Itu ya akhirnya masih ini ya awalnya masih susah ya. Iya. Memang awal-awal itu harus dipaksa. Betul. Perubahan selalu begitu. Ketika itu kita programkan ini. Setiap marketing wajib ini mencari 3 orang yang bersedekah setiap bulan. Targetnya satu marketing minimal dapat 3 donatur. 3 donatur minimal 10.000. 3 donatur minimal 10.000. Oke. Itu batas minimal ya. Kalau tidak dapat nanti ada konsekuensi nanti dari manajemen ya. Oke. Paling juga enggak berat sih. Cuma ketika kita kumpul bareng di itu pas awal bulan itu nanti kita suruh tampil di depan. Untuk sosialisasi produk mal atau produk tampil atau hafalan surat. Itu konsekuensi bagi yang nggak capai target tadi ya. Iya. Karena awal-awal itu kan masih ini masih ngenteng gitu. Iya. Tapi ya ketika berjalan berapa waktu kemudian mereka mulai terbiasa dan sekarang sudah jalan sendiri. Oke. Tapi targetnya masih 3 atau sudah naik? Ini masih 3. Masih 3, oke. Masih 3, cuma kan dari segi kualitasnya sudah kualitasnya. Jadi capaian targetnya sudah ada perbaikan. Oke. Untuk mulai kemarin kita coba lagi untuk meningkatkan targetnya, kita kasih bonus untuk yang target. Bonus target lagi untuk marketing yang target. Nah, itu targetnya kemarin bagi marketing yang mendapatkan donasi 500.000 sampai 999 itu kita kasih fee 100.000.
Di atas 1 juta nanti kita kasih fee 10% dari pencapaian. Oh, keren juga. Jangan fee lah ya. Apa? Reward. Ya. Seperti itu. Ya. Ini baru berjalan 2 bulan ini. Oke. Jadi kalau marketing yang bisa memasarkan produk-produk Baitul Mal, penghimpunan, mereka akan mendapatkan penghargaan dari manajemen ya, penghargaan dari manajemen. Oke, keren. Jadi motivasi sendiri ya. Iya, ternyata setelah kita tawarkan itu, kita kasih reward ya, ada pencapaian yang lebih ya. Itu salah satu cara saja ya, banyak cara yang lain. Oke. Baik. Kemudian kaitannya dengan sumur dalam yang tadi disinggung. Ya, sumur dalam namanya ya, program sumur dalam. Memangnya bisa ya sumur nggak dalam gitu? Bisa ya, sumur cetek. Itu kan awalnya di 2018 itu kan Sragen kekeringan panjang gitu kan, panjang. Itu kita hampir dropping itu hampir 100 tangki lebih. 100 tangki. Iya. Padahal di Sragen itu kita ambil yang air gunung itu lumayan mahal. Iya. Berapa kalau di Sragen? 500.000 per tangki. Kalau 100 tangki berarti? Iya, hampir 50-an lah. 50 juta. Banyak juga ya. Itu kalau jalannya sulit, agak jauh, paling 600 sampai 650. Dan itu hanya bisa untuk berapa penerima itu? Paling cuma 1 RT lah. 1 RT. Paling 2 hari habis. Oke. Atas masalah itu lalu muncul? Ya, kita akhirnya buat sumur itulah. Sumur dalam. Nah, sumur dalam itu seperti apa? Itu kita karena yang kita dropping yang kekeringan itu kan rata-rata memang susah sumber airnya sulit. Oke. Itu rata-rata juga mereka sudah membuat itu 3-4 kali itu nggak keluar airnya. Misalkan keluar paling sebulan 2 bulan kering lagi. Itu jadi warga itu sudah merasa ini trauma katakan. Iya, trauma. Pasrah. Nah, disitulah Mas Ervan datang. Iya, kemarin dapat ini di daerah kekeringan dan ada relawan yang di desa itu memang sudah dianggap tidak mungkin keluar air. Tapi mereka ketika itu membuat bisa keluar air. Akhirnya kita minta ini rekomendasi untuk yang CV yang buat itu, akhirnya kita gandeng sampai sekarang. Jadi desa itu sejak kekeringan itu sudah ditambah ada kepercayaan lah ya. Ini sudah nggak bisa nih keluar air. Tapi ada satu anak-anak muda tadi yang mencoba eksplor dan ternyata masih ada air. Gitu. Bisa keluar air. Nah, lalu dikerjasamakan sama Baitul Mal Hira. Lalu selanjutnya proses berikutnya? Tentunya di kekeringan 2020 kemarin kita mitigasi untuk daerah-daerah yang mau kita buatkan sumur. Kemudian di 2021 sudah kita eksekusi beberapa titik ya kemarin ya. Jadi dengan itu jargon Nas MKU itu ya, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Karena kita memandang itu karena kekeringan ya kita buat amal solehnya adalah salah satu dari sumur. Itu setelah sumur jadi untuk ini silaturahim biar terjaga. Itu akhirnya dari pengurusnya kemarin kita kasih gado kambing, program pemberdayaan gado kambing. Gado kambing. Apa itu gado kambing? Ya, kita kasih satu ekor kambing. Nanti kita bagi hasil. Gitu. Kemudian kita kembangkan hasilnya, kita kembangkan ke tetangga yang lain. Oke. Kita satu kelompok itu 5 orang. 5 orang. Oke. Nah, sebelum masuk ke gado kambingnya dulu nih. Sumur dalam itu kedalamannya berapa? Rata-rata 100 sampai 110 meter. Iya. Itu baru keluar air ya. Baru keluar air. Habis berapa biaya untuk bikin satu titik sumur gitu?
Rata-rata itu untuk penguburan saja 35 juta. 35 juta. Iya. Hanya untuk ngeburnya saja. Iya. Belum nanti mesin, listrik, kabel dan pipa lah. Jadi bersih berapa itu? Satu titik itu bisa sampai selesai kan lah, bisa di warga ya. Itu sekitar 80-an. 80 juta. Itu bisa mengairi berapa rumah tangga? Yang kemarin yang kita buat itu bisa untuk 120 kakak. 120 kakak, artinya jiwanya bisa lah. Lebih dari 120 ya. Iya. 80 juta. Betul. Besar juga ya. Lumayan. Itu kalau 10 titik hampir 1 miliar ya. Ya, nanti disondingkan dengan Astabik lah. Karena ada LAS MKU ya kan. Siap. Jadi program nasional kalau memang itu genting ya, artinya memang dibutuhkan sekali, sangat mungkin itu. Itu salah satu kelebihan ketika kita bergabung di LAS MKU. Program-programnya yang memang sangat bagus, dampaknya besar, bisa kita kolaborasikan bersama-sama ULAS yang lainnya gitu. Nah, tadi 1 titik bisa untuk sekitar 120 kakak satu ya. Kemudian untuk terus menjalin silaturahim, komunikasi dari warga yang mendapat manfaat ini, ada program Gadu Kambing. Gadu Kambing. Nah, Gadu Kambing ini per kelompok 5 orang. Itu dikasih satu-satu. 1 orang 1. Jadi 1 kelompok 5 kambing. 5 kambing. Oke. Nah, itu dipelihara. Nanti untuk anak-anak pertama, kedua, ketiga kita bagi 2. Setelah itu indukannya kita tinggal. Indukannya ditinggal. Anak-anak pertama bagi 2. Kedua bagi 2. Bagi 2 itu baginya gimana? Dia kan kalau 1 ya kita nilai berapa, mau kita beli atau dibeli. Oh gitu. Ya. Kalau lahirnya 2 1-1. Iya. Kalau lahirnya 3 1,5. Yang di tengah apanya nih? Kambing itu. Ya, enggak di. Tapi kita biasanya ambilnya yang betina ya. Oh gitu. Yang betina nanti kita ambil setelah siap kawin. Nanti kita lempar ke tetangganya lagi. Iya. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa programnya Gadu Kambing? Ada latar belakang tersendiri mungkin? Ya karena di daerah itu kemarin dari segi ini ya, daun-daunan rumput itu banyak. Di pedesaan kan seperti itu. Cuma nanti beda daerah juga mungkin beda program kan, harus begitu. Iya. Karena kemarin yang 1 itu di dekat waduk kebetulan. Iya. Itu juga masih satu wilayah, cuma beda kelurahan. Itu di sana mayoritas nelayan. Yang di dekat waduk itu. Dekat waduk tapi nggak ada air. Nggak ada air ya. Iya. Kok bisa ya? Itu sangat terpencil. Lah waduknya ada airnya nggak? Waduknya ada. Waduknya ada. Tidak layak konsumsi ya. Oh gitu. Iya. Karena keruh. Keruh ya. Nah terus ada berapa kelompok sekarang berarti? Untuk yang Gadu Kambing. Gadu Kambing itu kita ada 8 kelompok. Oke, berarti 5 kali 8 ada 40 ya, 40. Iya. Untuk membiayai itu semua dari mana uangnya, Pak Ervan? Nah, kita fundraisingnya dari internal, dari eksternal juga. Itu kebanyakan ya dari internal lah. Internal itu apa? Dari zakat karyawan. Oke. Kedua dari ini zakat lembaga. Oke. Kemudian dari ini infak bagi hasil simpanan anggota. Ya. Kebaikannya itu dapat semua kan. Betul, ya. Kan kurang lebih ada 32.000 anggota. 32.000 ya. Banyak kan, juga. Meskipun kecil-kecil ketika kena semua kan lumayan. Kalau yang sumber infak bagi hasil simpanan itu sebulan bisa dapat berapa, Mas Ervan? Enggak besar sih ya. Itu paling 9 juta sampai 10 juta. 9 juta per bulan. Per bulan. Ya lumayan lah ya. Kan enggak
ngapa-ngapain gitu kan. Tinggal dipotong aja di sistem kan. Kita sosialisasi aja. Nah, apakah juga campaign keluar Mas? Masyarakat secara campaign keluar baik melalui medsos, WA dan sebagainya itu ya. Apalagi kalau kita ada program itu kan biasanya lebih mudah ya. Kalau anak yatim atau kita anak masal, itu yang lebih agak besar kan. Iya. Seperti itu. Mas Ervan dibantu berapa orang di Baitul Mal Hira? Untuk saat ini kita ada 4 tambah 1 driver ambulan. Jadi 5 orang ya, 5 orang yang memang fokus di Baitul Mal ya. Kalau fundraising tadi kan mengoptimalkan seluruh karyawan kan ya. Oke, keren juga ini. Nah, selain sumur sama kambing, program apa lagi yang sudah dijalankan? Ada ini gerobak dagang. Gerobak dagang. Iya. Apa itu? Gimana itu ceritanya? Ya kita ini dari teman-teman itu kan kadang keliling cari simpanan dan sebagainya. Yang marketing tadi ya. Jadi kalau ada pengajuan atau dari rekom dari anggota itu bantuan ini diajukan. Jadi salah satunya ya gerobak itu. Jadi prosesnya masyarakat bisa mengajukan atau lewat marketing yang nyari calon penerima manfaat ini. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi 2 jalur itu bisa. Dari ini masyarakat mengajukan. Oke. Itu ya lumayan sih sudah ada. Berapa penerima manfaat sekarang yang program gerobak gitu? 40-an. 40 ya? Oke. 40. Itu tersebar atau tersebar? Ya. Nah, ada ini ya, apa namanya, selain setelah diberi gerobak begitu, program lanjutannya atau gimana? Sementara untuk program lanjutannya kita kasihkan celeng. Oh, dikasihkan celeng ya. Setiap bulan kita kunjungan, sekaligus untuk ambilkan celeng, sekaligus untuk monitoring. Ada kunjungan dari Baitul Mal kepada penerima manfaat. Betul. Untuk apa itu? Atau apa saja kegiatannya saat berkunjung? Sementara ya cuma ambilkan celeng sama monitoring perkembangan usahanya. Nanti kalau yang kurang produktif atau tidak digunakan nanti kita ambil evaluasi. Untuk dimanfaatkan oleh yang lainnya. Nah, 40 orang itu diberi gerobak saja atau mereka sudah punya dagangan sebelumnya atau gimana biasanya yang kondisinya lain-lain ya. Ada yang sudah berjalan kita gerobak saja, kemudian ada yang gerobak plus modal usaha ya. Seperti itu. Mungkin yang modal saja juga ada. Itu hibah atau kort pinjaman atau hibah ya? Hibah. Semuanya hibah ya. Oke, keren juga. Nah, tapi sekarang berarti masih kan sudah 40 tuh. Masih membuka ini lagi. Akan memperbanyak lagi yang akan dibantu. Di 2022 kemarin sudah kita bahas dengan teman-teman. Masih kita buka, cuma kita perketat lah. Perketat apanya ini? Ini persyaratan dan sebagainya. Kalau kemarin kan cuma sekedar dianalisa masuk berdasarkan tabel itu masuk kita kasih. Untuk di 2022 kemarin kita sampaikan ke teman-teman untuk lebih ke pendampingannya. Tetap kita MKU kan, kita buat klaster-klasternya dan itu nanti kita dampingi MKU kan. Jadi nanti setelah dapat program hibah mereka ada pembinaan dalam wadah MKU tadi ya. Apa saja materi pembinaannya yang sudah disiapkan oleh Pak Ervan? Ini masih prosesnya untuk materinya. Proses ini ya. Masih baru akan digodok ya. Masih digodok. Karena launchingnya nanti 2022 Iya. Nanti bisa minta saran dari Coach Jamal. Iya. Aman lah kalau soal itu ya. Baik, Mas Ervan. Tadi ada program sosial nggak yang tadi kan ini ya program
untuk anak-anak yatim misalnya atau pendidikan gitu? Sosial biasanya kita sembako ya. Itu dulu yang lumbung BMT itu. BMT itu dulu kan kita sebulan sekali ya. Sekali, kemudian dari pengurus menginginkan untuk dikurangi difokuskan pemberdayaan. Akhirnya kita sekarang lumbung BMT-nya ini berkala aja. 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, seperti itu. Tapi sumber berasnya besar. Gitu. Oh jumlahnya sekarang udah berapa ton apa kintal apa ya? Masih jauh lah dibandingkan punya Evas tadi. Ya nggak usah dibanding-bandingin. Kayak kita kan kalau ini sekarang ketika Ramadan sama akhir tahun, cuma akhir tahun ini kita tiadakan. Kemarin yang Ramadan masih itu sama yang setiap bulan kita alihkan ke program ini cabang-cabang. Kalau ada mungkin masyarakat sekitar cabang yang membutuhkan ya tetap kita berikan setiap bulan, tapi mereka mengajukan. Jadi apa landasannya itu, kenapa cabang? Mungkin ada dasar ingin sedikit demi sedikit menggerakkan karyawan untuk ikut berperan dalam pentasarupan. Kan dalam penghimpunan sudah. Ini sedikit kita libatkan. Jadi target kita setiap cabang itu punya program sendiri. Jadi mereka yang membuat program sendiri nanti kita koordinasikan dengan Baitul Mal, kita support. Jadi kan nanti bisa merasa memiliki juga. Jadi itu jadi dakwahnya cabang ya di masyarakat sekitarnya. Sementara kan program masih dari Baitul Mal, mereka yang mengimplementasikan di lapangan. Harapan kita nanti ke depan mereka yang membuat, mengajukan, nanti kita support. Jadi semua pengelola BMT Hira adalah Amil. Itu keren juga ada. Harapannya sih seperti itu. Tapi masih panjang. Dan memang bukan hanya panjang, memang akan berjalan terus begitu. Ya, kalau selesai nanti Mas Ervan selesai, dakwahnya selesai, gitu ya. Jadi memang harus berjalan terus. Oke. Baik Mas Ervan, terakhir, tadi Mas Ervan sudah berapa tahun berarti di BMT Hira sebagai Baitul Mal? Baitul Mal baru 5 tahun ini. 2016 sampai 2021. Apa yang menarik menjadi Amil? Ya kita kadang terharu juga bahagia kan, dan menolong sesama, melihat masyarakat itu bisa dibantu, itu kan kadang juga banyak yang mendoakan kita, lembaga kita, seperti itu ya. Memang ya saya lihat teman-teman Amil sudah biasa seperti itu, jadi relawan dan sebagainya. Nah ini kita ingin tularkan itu ke karyawan semuanya, jadi mereka bisa merasa menjadi relawan juga, sehingga nanti semakin banyak yang bisa dibantu, semakin banyak yang mendoakan kita, insya Allah semuanya menjadi berkah. Baik. Jadi pesan Mas Ervan tadi, kalau semua pengelola BMT bisa bergerak menjadi Amil, maka kemanfaatannya semakin besar, banyak orang yang mendoakan, keberkahannya kembali untuk kita semuanya. Keren Mas Ervan. Terima kasih waktunya sudah berkenan berbagi di acara kita podcastku. Begitu para pemirsa semuanya, inspirasi dari Mas Ervan Prasnowo, manajer Baitul Mal Ulas MKU Hira Sragen. Las MKU lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.